iman. Ketika penyakit hati ini ada pada manusia, maka bisa menjadikan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan tidak baik, dan begitu juga hubungan dengan manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apa itu salah satu di antara penyakit hati yang menyebabkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak baik, dan begitu juga hubungan dengan manusia menjadi tidak baik, yaitu penyakit hati yang disebut dengan hasad, atau disebut dengan iri, atau disebut dengan dengki. Yang ketika seseorang memiliki sifat ini, memiliki penyakit dalam hati ini, maka bisa hancur hubungan dengan Allah dan bisa menjadi tidak baik hubungan dengan manusia. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, apa itu penyakit hasad? Apa itu yang disebut dengan dengki, yang disebut dengan iri hati? Maka ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi lewat Al-Quran, lewat ayatnya, apa itu penyakit hasad, apa itu penyakit dengki. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-120, yang bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tamsaskum hasanatun tasu'ahum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum say'a innallaha bima ya'maluna muhit. Yang artinya, jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka akan bersedih hati. Tetapi jika kamu tertimpa bencana, maka mereka akan bergembira karena bencana itu. Kaum muslimin, inilah yang Allah informasikan, apa itu penyakit hasad, apa itu penyakit hati disebut dengan iri atau dengki. Allah memberikan informasi, yaitu jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati dengan kebaikan yang orang peroleh. Tetapi jika kamu tertimpa musibah dari Allah, maka mereka akan bergembira dengan musibah tersebut. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, inilah dua karakter orang yang punya penyakit hasad, yaitu susah melihat orang senang dan senang melihat orang ketika susah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka menurut jumhur ulama, hasad adalah berharap hilangnya nikmat Allah pada orang lain. Nikmat itu bisa berupa nikmat harta, bisa berupa pangkat kedudukan, bisa berupa ilmu dan lain-lain. Demikian pula yang dikatakan hasad oleh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-hasadu wal ba'du wal karahatu lima yarahu min husni halil mahsudi. Hasad adalah membenci dan tidak suka terhadap keadaan baik yang ada pada orang yang dihasadi. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, maka tingkatan hasad paling tidak ada tiga. Yang pertama, menginginkan hilangnya nikmat orang lain, kemudian nikmat itu ada pada dirinya. Yang kedua tingkatannya adalah menginginkan hilangnya nikmat orang lain, walaupun nikmat itu tidak jatuh pada dirinya. Dan tingkatan ketiga,
merasa tidak ridho, merasa keberatan, merasa benci terhadap nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Ketika tiga sifat ini, tiga karakter ada pada seorang muslim, maka dia mempunyai sifat penyakit hati yang disebut dengan hasad. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang hasad, maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan peringatan lewat ayatnya. Di antaranya ayat yang menjelaskan tentang bahayanya hasad supaya dihindari, yang sudah sama-sama kita hafal. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Falaq ayat yang kelima. Allah mengatakan, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindunglah kamu dari kejahatan orang yang dengki ketika dia berdengki kepada orang lain. Bahkan dalam ayat lain surat An-Nisa ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dukum 'ala ba'din, dan janganlah kamu iri dengki hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Dua ayat ini mewakili supaya kita bisa menghindari mempunyai sifat hasad, sifat iri, sifat dengki kepada orang lain.